رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana definisi daripada evolusi itu. Ilustrasi yang saya sengaja tampilkan di sini sekali lagi bahwasanya meskipun kita sama-sama bukan mendukung teori ini secara umum, ya, di sini dari kera, kemudian beransur-ansur menjadi manusia modern seperti saat ini, dan bahkan ada yang mengatakan kalau evolusi itu ada, ya, jadi memang ada dua versi, ada yang mendukung penuh teori evolusi dan ada yang malah menolak sepenuhnya teori evolusi. Ada yang mengatakan bahwa evolusi itu ada dan mendukung bahwa manusia itu bersumber atau berasal dari makhluk hidup sebelumnya selain manusia. Ada juga yang malah tidak mendukung sama sekali dengan teori evolusi, dengan anggapan kalau evolusi itu ada, manusia ini nantinya kira-kira akan jadi apa ya? Saya secara pribadi ya tetap mengambil jalan tengahnya, berada di antara dua kubu tersebut, bahwasanya evolusi itu tetap ada, dan meskipun kita tidak mendukung bahwa manusia berasal dari makhluk yang lain. Kita terakhir di sini pekan lalu, ini sebagai bukti atau bahan kajian tentang adanya evolusi tersebut mengenai evolusi kuda. Kuda modern yang kita lihat seperti sekarang, yang jari kakinya cuma ada satu, menurut teori evolusi berdasarkan fakta-fakta dan temuan-temuan yang didapatkan dari puluhan juta tahun yang lalu, jari kakinya kuda itu asalnya 5. Yang kemudian karena adaptasi terhadap lingkungan, maka beberapa jarinya hilang, atau ada juga yang menyebutkan bukan hilang tetapi menyatu untuk membentuk tapakan yang lebih kuat sehingga mampu berlari kencang di padang rumput. Jadi berdasarkan temuan-temuan tersebut disebutkan bahwasanya hewan ataupun tumbuhan yang ada sekarang ini yang kita dapatkan dengan berbagai spesies, berbagai jenis, itu sebenarnya berasal dari organisme yang ada sebelumnya. Kita lihat definisi evolusi yang saya temukan atau dapatkan dari Wikipedia. Saya mengutip ada 4 pendapat yang berhasil dihimpun oleh Wikipedia terkait dengan evolusi. Yang pertama, evolusi merupakan proses perubahan secara beransur-ansur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau lebih rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Ada juga definisi yang lain, ini tahun 2002, sebuah makalah ini, proses perubahan sosial di masyarakat. Evolusi terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami tanpa rencana atau kehendak tertentu. Terjadi secara spontan begitu saja. Kemudian yang ketiga, lawan dari evolusi adalah revolusi. Kalau revolusi itu sifatnya mendadak, kalau evolusi berlangsung dalam waktu yang lama. Berdasarkan dari bahasa Latin, evolver, yang berarti membuka lipatan. Nah, jadi evolusi ini awalnya dipakai untuk sebuah istilah membuka lipatan, lembaran-lembaran kertas. Evolusi pada tahun 1622, ini lama sekali, ini sudah 4 abad yang lalu. Pada awalnya berarti membuka gulungan buku. Jadi buku digulung-gulung. Nah, ini itu evolusi. Namun istilah ini digunakan pertama kali dengan pengertian ilmiah modern pada tahun 1832 atau sekitar 2 abad kemudian oleh seorang geologis berkebangsaan Skotlandia bernama Charles Lyell. Belakangan Charles Darwin kemudian menggunakan istilah ini 1 kali dalam paragraf penutup bukunya yang berjudul The Origin of Species. Nah, ini saya perlu tegaskan di sini. Teori evolusi yang banyak ditolak oleh
orang sekarang ini atau siapapun ketika mendengarkan teori evolusi, bahkan antum semua, waktu saya tanya di awal pembelajaran tentang evolusi, apakah ada evolusi? Serempak menjawab tidak ada evolusi. Kenapa? Karena memang teori evolusi ini awalnya dirusak oleh Charles Darwin ini. Walaupun sebenarnya Charles Darwin ini hanya menulis satu kali saja sebenarnya di dalam bukunya, The Origin of Species, atau asal mula spesies makhluk hidup. Itu pun di bagian penutup. Setelah itu tidak ada lagi, dan sebelumnya juga tidak ada. Charles Darwin masih hidup sekitar 23 tahun setelah menulis buku ini, tapi tidak membahas lagi tentang asal-usul manusia yang berasal dari kera. Cuma sekali saja disinggung. Cuma seperti itulah kalau sudah ada tulisannya, ini akan membekas terus. Ya namanya tulisan itu lebih membekas daripada lisan. Kita mengenal sekarang Imam Muslim, Imam Bukhari dengan hadis-hadisnya itu karena dari tulisan beliau. Charles Darwin hanya menulis sekali saja di bagian penutup dari bukunya Asal-usul Makhluk Hidup. Tidak ada buku khusus yang menyebutkan perubahan atau evolusi manusia dari kera. Masih hidup 23 tahun setelahnya, tidak menyinggung lagi tentang apa yang dia sudah tulis tersebut. Hanya saja teorinya itu atau apa yang dia sebutkan di bagian penutup dari bukunya ini diviralkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang datang setelahnya. Orang kebanyakan menyalahkan Darwin sendiri. Kalau kita ingin berpikir objektif, ya sebenarnya tidak ada salahnya sebenarnya. Darwin menyebutkan seperti itu, ya mungkin sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Ya sama kan kalau belajar hadis, kenapa muncul ikhtilaf, perbedaan di kalangan ahli hadis tentang satu hadis. Hadisnya sama tetapi dipahami berbeda. Mungkin karena ilmunya belum sampai. Ya seperti itu juga. Ya Darwin ini hanya mencoba untuk menuliskan apa yang dia temukan, kemudian muncul di dalam konsepsinya, dan akhirnya malah menjadi viral dan menjadi sesuatu yang fenomenal hingga saat ini. Begitulah kekuatan sebuah tulisan. Jadi evolusi ini tetap menjadi bagian atau salah satu ilmu dari bidang kajian biologi. Ilmu evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam rentang waktu yang sangat lama. Yang di dalamnya juga ini ada lagi paleontologi yang harus didukung oleh itu. Bahkan geologi juga harus menjadi bagian dari evolusi ini karena harus saling mendukung. Sekarang kita masuk ke asal-usul makhluk hidup. Bagaimana sebenarnya asal-usul daripada kehidupan itu? Ya tentunya ini kalau kita melihat asal-usul kehidupan, ini tentunya kita tidak menafikan bahwasanya semua kehidupan itu diciptakan. Keyakinan kita ini harus yang pertama bahwasanya itu adalah berasal dari atau diciptakan oleh Sang Pencipta. Ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya sains bukan berarti tidak menerima, tetapi di dalamnya tetap ada sebab akibat. Ada suatu kejadian yang bisa dibuktikan. Disitulah ranahnya sains. Sama kenapa muncul pelangi. Pelangi itu kan ya dari lagunya sendiri, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, dari anak SD ini sudah hafal. Siapa yang menciptakan pelangi? Tuhan. Tetapi dalam sains, ketika kita belajar sains bukan berarti menolak bahwa itu semua bukan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar di situ bukan berarti menolak teori penciptaan bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang di dalamnya ada unsur-unsur yang bisa dikaji dan dipelajari di dalam sains. Kenapa terjadi hujan? Di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas. Dalam Al-Qur'an sudah jelas yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari segi sains itu semua ada penyebabnya, ada prosesnya, dan itu terjadi secara konsisten. Dan inilah peranan sains di situ. Ada ranah bagi saintis untuk mengkaji. Sama ini, ya asal-usul kehidupan. Kenapa atau bagaimana atau kapan? Kenapa sih bisa muncul itu kehidupan di muka bumi ini? Ya, atau bahkan bumi sendiri. Bumi sendiri, kenapa bisa muncul bumi? Ada hal-hal yang bisa menjadi kajian atau ranah kajian saintis. Ada 4 teori yang mengkaji tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama,
ada namanya teori kosmozoid, bahwasanya pembentukan bumi itu awalnya karena ada ledakan besar, Big Bang. Jangankan yang ada di dalamnya, yang hidup di atasnya, bahkan buminya sendiri itu disebutkan kenapa bisa muncul karena ada ledakan yang sangat besar dari luar angkasa yang kemudian tersebar. Dari ledakan yang besar itu material-materialnya tersebar, terpencar, dan muncullah bumi. Begitu pula dengan kehidupan. Dari sana ada ledakan besar yang kemudian berhasil mencapai bumi. Ini teori yang pertama, teori kosmos. Yang kedua, teori generatio spontanea atau abiogenesis, menyebutkan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Ini diamati ketika ada bangkai, kemudian tiba-tiba muncul belatung. Bangkai ini kan sudah mati. Kemudian dari bangkai itu muncul ulat yang goyang-goyang. Berdasarkan pengamatan ini, Aristoteles menyebutkan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Muncul ulat ini kemudian nanti mungkin menurut teori evolusi berubah menjadi makhluk yang lebih besar dan lebih sempurna. Ya, menjadi apa dan seterusnya. Kemudian ada lagi teori biogenesis, hilangkan saja A-nya. A ini berarti tidak atau bukan, yes, no, la, na'am. Ya. Bahwasanya semua kehidupan berasal dari kehidupan juga. Nah, ini banyak ilmuannya yang mendukung di sini. Ada Francesco Redi, ada Lazaro Spallanzani, ada Louis Pasteur. Ada teori naturalistik, evolusi kimia. Ini berkembang suatu kondisi tertentu di muka bumi yang mendukung kehidupan. Kita lihat di sini. Ini percobaan Francesco Redi. Francesco Redi yang mendukung teori biogenesis atau menolak teori abiogenesis. Dia melakukan percobaan seperti ini. Daging ditaruh di dalam toples dengan wadah yang tertutup penuh. Kemudian di bagian kedua ini yang di tengah, daging itu ditaruh di dalam toples tanpa ditutup. Dan yang ketiga ditutup dengan kasar. Apa kesimpulannya? Ternyata dari 3 eksperimen ini, daging yang ditutup dengan rapat tidak muncul kehidupan di sana. Kenapa? Karena tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk. Beda dengan toples yang dibiarkan terbuka, daging itu bisa dijangkau oleh lalat. Lalat menyimpan maggot di sana atau larva. Akhirnya dia yang kemudian menjadi belatung. Jadi bukan dari dagingnya. Begitu pula dengan yang ditutup dengan kasa yang terbuka sedikit. Masih memungkinkan lalat bisa menyimpan maggotnya di situ dan kemudian tumbuh menjadi ulat. Ini percobaan Spallanzani dan Louis Pasteur. Spallanzani ini percobaannya, ada mikroorganisme, ada yang dipanaskan. Kemudian ada Louis Pasteur. Louis Pasteur ini dipanaskan. Dan inilah yang terjadi sampai sejak beberapa zaman yang lalu, beberapa abad yang lalu sampai sekarang. Salah satu cara untuk mengawetkan makanan dipanaskan, direbus. Jadi ini mengadopsi dari percobaannya Louis Pasteur ini. Yang penting jangan setelah keluar dari pembelajaran ini, antum tanya semua umminya, Pasteur perlu ini sayur tak? Ini Louis Pasteur ini. Ya makanya ada dikenal istilah pasteurisasi. Mengawetkan sesuatu dengan cara memanaskan. Ilmuannya bernama Pasteur. Ini air kaldu dipanaskan, selangnya ini berbentuk leher angsa. Mirip-mirip dengan kloset. Kloset itu kan kenapa selalu ada tertampung air? Karena pipanya itu berbentuk leher angsa. Jadi airnya ini sebagai penghambat antara udara dari tempat pembuangan kotoran di bawah dengan di atas. Sehingga baunya tidak muncul ke atas. Labu dibiarkan seperti itu, air kaldu tetap jernih. Tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Kenapa? Karena selangnya ini tertutup oleh uap. Di bagian kedua ini, pipanya ini dipatah, sehingga ada celah untuk masuk mikroorganisme. Akhirnya air kaldunya itu menjadi keruh. Muncul banyak mikroorganisme di dalam.